Pasca Jokowi mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 5 tokoh terkorup di muka bumi, reaksi dari para pendukung Jokowi luar biasa. Mulai dari menteri, yaitu Menko Polhukam yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu menjaga marwah pemimpin kita. Yang kedua, dari PBNU, salah satu ormas terbesar di Indonesia, juga berusaha membela Jokowi untuk mereaksi terhadap gelar yang diberikan oleh posisi RP. Yang tak kalah penting adalah dari para loyalis Jokowi yang saat ini juga masih di pemerintahan. Bahkan ada yang menjadi wamen di salah satu kementerian dan beberapa kementerian yang lain. Dan yang tak kalah menarik adalah dari partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaisang. Partainya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Pada intinya, PSI mengatakan bahwa gelar dari posisi RP itu adalah upaya-upaya dari pasukan sakit hati. Nah, kalau kita bicara pasukan sakit hati, itu konteksnya pada Pilpres 2024 kemarin yang dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Di mana saat itu calon dari PSI yaitu Gibran dan Prabowo itu menangkan Pilpres. Dan yang dimaksud dengan pasukan sakit hati itu adalah yang kalah pada saat Pilpres itu, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Apakah demikian? Oh, kalau benar demikian hebat banget ya, kita bisa menggerakkan NGO dari luar negeri untuk menyerang Jokowi ya. Dan yang menarik lagi, di mana PS ini juga istilahnya mendelegitimasi, mereka tidak percaya terhadap data yang digunakan oleh OCC RFP. Padahal pada tahun 2019 ketika Panama Papers itu merilis istilahnya dalam tanda kutip keburukan Prabowo, pada saat itu PS itu begitu yakin bahwa apa yang dirilis oleh Panama Papers yang mengambil data dari OCC RP itu betul. Nah, inilah terjadi tidak konsisten dan ini menjadi sebuah drama yang lucu di mana PSI tidak lagi percaya pada data yang dikeluarkan oleh sumber yang sama tapi di tahun yang berbeda. Nah, terus mereka mau percaya kepada data yang mana? Nah, yang menarik lagi adalah partai yang dulu mencalonkan Gibran sebagai wapres, yaitu Golkar. Ketuanya itu Bahlil yang saat ini menjadi Menteri ESDM. Itu juga mengatakan di satu forum yang terbuka resmi gitu bahwa dalang dibalik pemberian gelar Jokowi sebagai tokoh terkorupsi di muka bumi ini adalah PDIP, di mana PDIP adalah asal dari partai Jokowi. Nah, beberapa waktu lalu kan Jokowi sudah dipecat dari PDIP. Nah, bisa jadi. Dan menurut Bahlil ini adalah upaya dari PDIP untuk memframing kejahatan Jokowi. Lagi-lagi saya mengatakan kalau itu benar, itu hebat sekali PDIP. Bisa-bisanya dia menggerakkan NGO-NGO luar negeri untuk memframing Jokowi sebagai tokoh terkorup. Jangan-jangan Bahlil sendiri juga berindikasi mendukung Jokowi karena juga menikmati hasilnya. Ya, kita juga tahu ya bahwa Bahlil ini juga pernah tersandung kasus korupsi, tapi kasusnya tidak berlanjut. Nah, dari sini kita memahami mengapa mereka itu begitu getol. Apalagi kalau kita bicara wamen naker, cuman Emmanuel Ebenezer. Dia dulu adalah pendukung militan atau diehardnya Prabowo. Dan sekarang dia berusaha menunjukkan kerjanya untuk membela Jokowi habis-habisan. Emmanuel Ebenezer itu berasal dari salah satu organ yang namanya Joman. Dulu namanya Jokowi Mania. Nah, begitu ada kasus ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih punya loyalitas terhadap Jokowi. Yang menarik lagi, ada satu organ namanya Barat JP. Ini sekarang melaporkan Ibu Koni. Ibu Koni beberapa waktu lalu sempat merilis sebuah video bahwa dia memegang bukti-bukti
kejahatan korupsi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Nah, artinya di sini apa? Begitu gelar itu muncul dan sudah dibahas di media-media internasional, termasuk di Singapura, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya, itu membuat para pendukung Jokowi, baik yang berasal dari organ maupun yang saat menjadi menteri, menjadi tantrum massal. Saya nggak kebayang ya, kok tiba-tiba seperti ini gitu loh. Tapi itu adalah hadiah tahun baru untuk keluarga Jokowi. Jadi kalau kemarin Mas Hasto dapat hadiah Natal, ini adalah hadiah tahun baru untuk Presiden Jokowi. Dan nggak kaleng-kaleng, yang memberikan anugerah itu bukan orang Indonesia, tapi orang dari luar atau organisasi dari luar yang jauh dari jangkauan parcok. Jadi nggak bisa mereka ditangkap atau di apa istilahnya digerebek, nggak bisa gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Jokowi ini, di mana dia mendapatkan gelar sebagai presiden terkorup, itu mirip dengan Soeharto dulu ya. Kalau Soeharto dulu pernah menuntut majalah Times karena dianggap sebagai presiden yang terkorup, dan mereka menuntut sampai ke luar negeri lah, pengadilan internasional. Tapi herannya Jokowi ini dia nggak tahu kenapa nggak berani itu ya. Dia cuma mengatakan ya buktikan saja gitu kalau memang ada buktinya. Dan itu juga satu genderang dengan KPK. Ya kalau masyarakat punya buktinya laporkan aja. Ya pernyataan mereka normatif banget ya. Seolah-olah mereka mengikuti hukum. Padahal di belakang itu kita nggak tahu. Dan publik juga tahu semua seperti apa. KPK, polisi, kejaksaan, itu satu genderang. Karena nggak mungkin mereka bisa eksis sampai hari ini yang menjadi kepala-kepala itu kalau tidak ada pengaruh campur tangan dari Jokowi. Contohnya Kapolri, sudah berapa lama dia menjabat, bahkan presiden baru pun masih menjabat sebagai Kapolri. Demikian juga dengan Jaksa Agung. Jadi nggak heran kalau sekarang ini untuk di dalam negeri orang-orang Jokowi akan melenyapkan suara-suara yang mendukung gelar dari posisi RP ini. Pada kasus ICW, peneliti ICW kemarin juga sempat akun media sosialnya didoxing oleh nggak tahu oleh siapa. Yang jelas biasanya orang-orang yang menjadi musuh itu biasanya dibongkar rahasia pribadinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Koni kemarin. Sekarang ini rahasia pribadinya dibeberkan di media sosial. Kemudian juga meneliti ICW juga demikian. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa itulah cara-cara yang dimainkan. Tapi ada sesuatu yang ganjal juga. Kenapa Presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak berkomentar sama sekali? Atau jangan-jangan dulu ikut mendukung juga? Ya, kita nggak tahu juga. Tapi kalau kita ingat kasus-kasusnya, ya bisa jadi ikut menikmati juga dari apa istilahnya dugaan aksi korupsi tersebut yang dilakukan oleh Jokowi seperti yang disinyalir oleh posisi RP. Jadi sekarang ini kita akan sulit mencari keadilan di Indonesia ini. Mau kemanapun kalau kita bukan orang yang kuat, orang yang punya duit banyak, atau orang yang punya backing politik kuat, ya jangan harap mendapatkan keadilan. Misalkan kita melaporkan satu keluarga yang terlibat dalam mafia tambang, seperti yang dilaporkan oleh salah satu dosen Universitas Negeri Jakarta ke KPK. Sampai hari ini pun nggak ada responnya. Tapi ketika ada kasus yang bermuatan politik, dan itu untuk menyerang lawan politik, korupsi jadikan sandera oleh KPK, oleh kepolisian, oleh kejaksaan untuk menekan mereka. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh penegak hukum, ya mereka akan berusaha membela diri bahwa itu hanya kesalahan prosedur tanpa hukuman apa-apa. Seperti yang terjadi pada kasus penembakan seorang siswa di Semarang, di mana saat itu polisi yang bertanggung jawab sebagai Kapolres tidak dipecat, hanya dipindahkan. Ya. Ini yang menarik ya. Ada frustasi di antara kita, ada ketidakpercayaan di antara kita terhadap aparat penegak hukum. Karena orang juga melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu sangat tumpul, hanya melayani mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka-mereka yang berduit. Jadi kalau Anda dan saya tidak punya sesuatu yang
punya bargain ke mereka, jangan harap keadilan itu akan datang. Ya, mereka lebih suka membela para petinggi-petinggi yang sudah mengamankan jabatan mereka. Dan para penegak hukum lebih suka mengorbankan anak buahnya untuk mempertahankan jabatan-jabatan yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu banyak kasus yang memberikan kita pencerahan bahwa penegakan hukum di Indonesia, apalagi KPK, kejaksaan, polisi menindaklanjuti apa istilahnya laporan dari OCCRP, itu tidak akan mungkin. Saya yakin tidak akan terjadi ya. Meskipun rezim baru nanti, meskipun Prabowo juga ingin, tapi nggak akan terjadi. Nah, kecuali masyarakat sipil, rakyat kecil, ya, kemudian masyarakat itu bersatu seperti pada tahun 98. Dan itu pun juga peluangnya juga kecil. Ketika Soeharto dijatuhkan pada 98, Soeharto juga tidak sampai mendapatkan vonis. Hanya sempat dipanggil pengadilan untuk bersidang, tapi hasilnya tidak pernah bisa dieksekusi dengan baik. Anak-anak Soeharto masih kaya raya, mereka masih punya uang banyak. Ya, artinya juga tidak ada aksi yang tegas dari pemerintah untuk merampas semua kekayaan dari Soeharto dan kroni-kroninya. Demikian juga kasus sekarang ini, meskipun Jokowi sudah mendapatkan gelar sebagai orang nomor 2 terkorup di bumi, saya pesimis penegak hukum di Indonesia akan menindaklanjutinya. Lihat aja seperti kayak KPK mengatakan apa, kepolisian mengatakan apa, kejaksaan mengatakan apa, apalagi Menko Polhukam juga mengatakan apa. Justru Menko Polhukam mengajak kita bersatu untuk menjaga marwah Jokowi. Artinya apa? Kita disuruh membela Jokowi. Ya untuk apa kita bersatu untuk membela Jokowi di dunia internasional? Toh kalau dia mendapatkan keuntungan untuk keluarganya, kita juga nggak dapat kebahagiaan apa-apa. Sementara kita harus mempunyai jiwa patriotik gitu untuk membela Jokowi. Apa kabar dengan rakyat kecil yang tidak pernah mendapatkan pembelaan? Anak-anak jalanan, pengemis, gelandangan, yang hari-hari mereka harus mereka lewati sendiri gitu, tanpa pernah ada yang peduli. Sekarang paling gampang kita lihat para pengamen-pengamen di Jalan Jakarta di tiap-tiap perempatan, nggak pernah ada yang membela mereka. Dinas sosial, kementerian sosial, nggak pernah istilahnya memperhatikan hak mereka sebagai manusia Indonesia. Nah sekarang tiba-tiba kita berjiwa patriotik, membela orang yang sudah mapan, orang yang sudah kaya, orang yang sudah bisa mendudukkan anaknya menjadi wapres. Ya untuk apa? Terus kita dapat apa sebagai rakyat kecil?